Nah, materi hari ini itu akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai dari sebuah fungsi. Kalau di modul kalian itu ada di halaman 104. Kalau semalam udah banyak ya contoh soal yang bisa menentukan hasil-hasil dari sebuah fungsi. Nah, sekarang kita mau menghitung nilai fungsi. Di modul kalian itu terdapat banyak contoh-contoh soal tentang menghitung nilai fungsi. Akan Umi jelaskan semuanya, itu ada sekitar 7. Nah, Umi jelaskan dulu untuk yang nomor 1. Nomor 1, diketahui sebuah fungsi yang didefinisikan sebagai f(x) sama dengan 1 dikurang 2x pangkat 2. Nah, yang ditanya adalah nilai f min 2. Nah, ketika pemetaannya itu min 2. Nah, dari sini kita udah tahu kalau di atas fx sama dengan 1 dikurang 2x pangkat 2, ketika ditanya f min 2, artinya kita tinggal mengganti x-nya menjadi min 2. Sehingga f min 2 sama dengan 1 dikurang 2 dikali dengan min 2 pangkat 2. Jadi sama dengan 1 dikurang 2 dikali min 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, jadi 1 dikurang 8 hasilnya negatif 7. Oke, contoh soal nomor 2. Soal nomor 2. Diketahui sebuah fx-nya itu 2x dikurang 3. Lalu apa katanya? Jika fa kalau x-nya diganti dengan a. Kalau x-nya diganti dengan a, hasilnya 7 katanya gitu. Jadi berapa nilai a-nya? Nah, tadi yang di nomor 1, kalau f-nya min 2, x-nya kita ganti dengan min 2, ya kan? Nah, sekarang kalau fa-nya sama dengan 7, berarti kita mau ganti x-nya dengan a. Tetapi fungsi fa-nya diketahui 7. Artinya kita langkah pertamanya kita ubah dulu x-nya menjadi a. Jadi fa sama dengan 2a dikurang 3. Lalu kita substitusikan. Tadi kan kita udah tahu bahwa fa-nya itu sama dengan 7. Maka 7 sama dengan 2a dikurang 3. Lalu gimana? Karena di sebelah kanan ada negatif 3, ya kan? Sebelah kanan ada negatif 3, maka setiap ruasnya sama-sama kita jumlahkan dengan 3. Kenapa dijumlahkan dengan 3? Supaya negatif 3 yang di ruas kanan itu habis. Sehingga 3 ditambah 7 10 sama dengan 2a. Nah, kemudian di depan variabel a ada angka 2. Supaya 2-nya hilang, nah kanan dan kirinya kita bagi dengan 2. Karena di sini perkalian kita bagi, pengurangan kita jumlah. Lalu mati yang atas, yang bawah ikut mati. Tinggal berapa? 10 bagi 2 hasilnya 5. Tinggallah 5 sama dengan a. Berarti nilai a-nya itu adalah 5. Oke ya. Kita masuk ke contoh nomor 3. Nah, nomor 3 di situ dituliskan koordinasi titik potong fx katanya. Kita hiraukan dulu koordinasi titik potongnya itu. Nah, kita perhatikan aja bahwa situ ada sebuah pemetaan fx yang nilainya adalah 3x dikurang 18. Kemudian yang ditanya adalah nilai x-nya. Yang ditanya berapakah nilai x? Nah, cara menentukannya kita ingat dulu kalau titik koordinat itu ada sumbu x dan sumbu y. Nah, saat ini karena yang diketahuinya fx, berarti kita asumsikan bahwa y-nya itu nilainya 0. Nah, y-nya itu yang mana? Y-nya itu adalah fx.
Karena apa? Daerah kawan. Nah, Fx itu kan daerah kawan, Y itu daerah kawan, sehingga kita asumsikan Y-nya itu 0. Sehingga menjadi 0 sama dengan 3x dikurang 18. Nah, sama seperti nomor 2 tadi, karena di ruas kanan ada 18, negatif 18 pengurangan, supaya habis kita jumlahkan. Kalau biasanya kalian kenal 18-nya pindah ke kiri, yang negatif menjadi positif. Nah, sehingga 18 sama dengan 3x. Kemudian di depan variabel ada sebuah angka 3. Supaya 3-nya habis, maka sama-sama kita bagi dengan 3. Sehingga 18 bagi 3. Oke. Nah, karena 3x bagi 3 habis ya 3-nya, maka tinggal kita bagikan 18 bagi 3, 6, baru 3x dibagi 3, sisanya tinggal x. Maka nilai x-nya itu adalah 6. Lanjut, kita masuk ke nomor 4. Nomor 4, diketahui sebuah fungsi fx yang isinya adalah 3x tambah 1. Kemudian diketahui lagi apa fa-nya. fa-nya nilainya 19, yang ditanya adalah nilai a. Nah, kalau begitu nomor 4 ini hampir sama dengan nomor berapa? Hampir sama dengan nomor 2. Jadi kita ganti dulu x-nya itu menjadi a. Oke, maka fa sama dengan 3a tambah 1. Lalu fa-nya itu kan diketahui, kita substitusikan lah. Jadi berapa? 19. Maka 19 sama dengan 3a tambah 1. Cara cepat. 1 yang di ruas kanan itu adalah positif, jadi pindah ke kiri menjadi negatif 1. Nah, jadi 19 kurang 1. Berapa 19 kurang 1? 18 sama dengan 3a. Nah, kalau gitu nih sama, kita bisa sama-sama bagi dengan 3. Sehingga 18 bagi 3, 6. 3a bagi 3a. Sehingga kita dapat nilai a-nya itu adalah 6. Kita lanjut di contoh soal nomor 6. Kita tinggalkan dulu yang nomor 5. Nah, di nomor 6 ini diberitahu bahwa sebuah fungsi didefinisikan oleh rumus fx sama dengan ax tambah 1. Lalu, apa katanya? Jika f-1 nilainya adalah 1, maka tentukanlah rumus fungsinya. Nah, caranya gampang. Tadi kan udah banyak contoh soal. Apa langkah pertamanya? Langkah pertamanya kita ganti dulu x-nya menjadi min 1. Kita ubah dulu menjadi min 1. Sehingga yang awalnya fx sama dengan ax tambah 5, ketika kita ubah menjadi f min 1, maka yang diganti x atau a-nya? Yang diganti itu adalah x-nya. Kenapa diganti x-nya bukan a-nya? Karena di sini fx, berarti x yang diganti. Kalau fa, berarti a yang diganti. Kebetulan x. Nah, sehingga menjadi a dikali min 1 ditambah dengan 5. Maka f min 1 sama dengan a dikali negatif 1, negatif a ditambah 5. Kemudian kita substitusikan nilai f min 1 sama dengan 1 seperti di soal. Nah, artinya kita ubah nih, kita substitusi. Jadinya 1 sama dengan min a ditambah 5. Kemudian nilai 5-nya ini kita pindah dari kanan ke kiri, sehingga yang awalnya positif menjadi negatif. Berarti 1 dikurang 5 sama dengan negatif a. 1 dikurang 5 itu adalah negatif 4 sama dengan negatif a. Nah, dilihat lagi di sini bahwa kedua ruasnya, kiri dan kanan, memiliki nilai negatif.
Nah, kalau kita jumpa kasus seperti ini, kita tinggal membagi kedua ruasnya dengan negatif 1. Kenapa kita perlu membagi dengan negatif 1? Agar nilainya itu menjadi positif. Karena ingat perkalian tanda atau pembagian tanda, setiap negatif yang dibagikan dengan negatif hasilnya adalah positif. Sehingga min 4 dibagi min 1 hasilnya 4, sedangkan min A dibagi min 1 hasilnya A. Sehingga kita temukanlah bahwa nilai A-nya itu adalah 4. Nah, kemudian kita cek lagi soalnya. Apa yang ditanya? Rumus fungsi. Nah, kalau kita udah ketemu A-nya itu 4, berarti yang awalnya rumus fungsinya fx sama dengan ax tambah 5. Maka kita ganti A-nya dengan 4. Namanya substitusi, mengganti. Sehingga fx sama dengan 4 dikali x ditambah 5. Maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan 4 kali x, 4x tambah 5. Selesai sampai di sini. Nah, contoh soal terakhir yang nomor 7. Nah, nomor 7 ini kita bakalan ngomongin banyak substitusi. Nah, nomor 7 kita mulai ya. Nomor 7, apa yang diketahui? Diketahui sebuah fungsi fx nilainya itu adalah ax ditambah dengan b. Nah, jika kita tulis lengkap ya. Jika F2-nya nilainya adalah negatif 2 dan ketika F3 nilainya 13, maka yang ditanya adalah F4. Gimana itu, Mi? Ganti aja dong X-nya menjadi 4. Tidak semudah itu. Langkah pertama kita harus cari tahu dulu berapa nilai A dan berapa nilai B. Artinya kita mau cari tahu dulu rumus fungsinya itu berapa. Nah, caranya gimana? Kita kerjakan dulu untuk yang F2 sama dengan min 2. Berarti F2 kita ganti X-nya menjadi 2. Maka F2 sama dengan A dikali 2 ditambah B. Tadi berapa F2-nya? Min 2 ya. Jadi ini jadinya min 2 sama dengan 2A ditambah B. Oke, kita jadikan ini persamaan yang pertama. Lalu ketika F3 sama dengan 13, maka F3 sama dengan A dikali 3 ditambah B. F3-nya berapa? 13, maka 13 sama dengan 3A ditambah B. Ini kita jadikan persamaan kedua. Lalu yang mau kita kerjakan adalah kita kurangkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Karena persamaan kedua lebih besar, kita taruh dia di atas. Jadi 13 sama dengan 3A ditambah B. Yang bawah min 2 sama dengan 2A ditambah B. Umi, kenapa dikurang? Karena di sini kita mau mengeliminasi si B. Kalau seandainya kita tambah B jadinya apa? 2B. Nah, supaya dia bernilai 0, maka kita kurang. Karena B dikurang B hasilnya 0. Nah, kita kurangkan. 13 dikurang dengan negatif 2. Berapa? Hasilnya adalah 15. Hasilnya adalah 15. Lanjut. Sama dengan 3A dikurang 2A. Dapatnya berapa? 1A. Berarti nilai A-nya berapa, Kak? Nilai A-nya adalah 15. Nah, ketika kita udah dapat nilai A-nya 15, kita substitusikan. Kita substitusikan nilai A ke persamaan 1 aja. Nah, di sini min 2 sama dengan 2A tambah B. A-nya kita ganti dengan 15. Jadi 2 dikali 15 tambah B. Jadi min 2 sama dengan 30 tambah B. 30-nya pindah.
Jadi 30 negatif 30 dikurang 2 sama dengan B. Maka B sama dengan negatif 32. Oke. Kalau begitu selanjutnya, tadi kita ingat dulu bahwa nilai A-nya itu adalah 15, nilai B-nya itu adalah negatif 32. Ingatlah bahwa yang ditanya itu adalah F4. Nah, sebelumnya kita rumuskan dulu. Yang tadi awalnya Fx sama dengan Ax ditambah B, kita ganti A-nya menjadi 15, B-nya menjadi negatif 32. Sehingga rumusnya berubah menjadi berapa? 15x dikurang 32. Kemudian yang ditanya adalah F4. Berarti X-nya akan kita ganti dengan 4. Sehingga menjadi 15 dikali 4 dikurang 32. Maka 15 kali 4 berapa? 60 dikurang dengan 32. Hasilnya berapa? 28. Selesai. Mi, kok beda dengan yang buku? Iya, karena soalnya juga beda gitu. Coba perhatikan lagi soal yang Umi kerjakan sama soal yang di buku.